Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan kembali membahas perihal faktur pajak masukan. Jadi, ada faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan namun menjadi tidak boleh dikreditkan. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebab faktur pajak masukan yang menjadi tidak bisa dikreditkan, padahal dia bisa dikreditkan sebenarnya karena berhubungan dengan perusahaan atau berhubungan dengan 3M, tapi menjadi tidak bisa dikreditkan. Apa penyebabnya? Mari kita simak videonya. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru. Semuanya gratis. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Baik, kita balik ke PPT. Nah, ini adalah penyebab faktur pajak masukan menjadi tidak bisa dikreditkan. Saya coba cari dasar peraturannya. Di peraturan itu ada di Per 03 ya tahun 2022. Sebenarnya perihal untuk faktur pajak itu lengkap di Per 03 dan per yang lain. Nah, namun kan banyak pasal yang di situ. Nah, kali ini saya akan membahas hanya beberapa pasal saja yang menyangkut perihal faktur pajak masukan yang menjadi tidak bisa dikreditkan, yaitu pasal 32. Ya, pasal 32 ini menjelaskan tentang ada 3 ayat ya. Jadi faktur pajak terlambat dibuat dalam hal tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat faktur pajak seharusnya dibuat ya. Jadi ketika faktur pajak semisal DO sama invoice itu tanggal 14 Oktober, namun faktur pajaknya nggak dibuat di tanggal tersebut, dalam artian telat menerbitkan faktur pajak. Kalau dulu, tahun-tahun dulu tuh enak ya, bisa menerbitkan faktur pajak kapan aja, bahkan beda tahun. Ini tahun 2022, kita bisa membuat faktur pajak di tahun 2021 dengan tanggal sesuai invoice. Namun sekarang kan nggak bisa, karena faktur pajak itu harus diupload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kalau sekarang 2022 bulan Desember, nah kita bisa menerbitkan faktur pajaknya maksimal Januari tanggal 15. Ya, ketika kita telat membuat di atas tanggal 15 itu pasti telat membuat menerbitkan faktur pajak. Makanya dibilang telat terbitin faktur pajak. Ketika buat Desember terus Januari udah lewat tanggal 15, mungkin tanggal 16, kita nggak bisa lagi buat faktur pajak tanggal Desember. Jadi maksimal ya paling nggak di minimal dibuat di Januari. Berarti kan telat ya, telat berbeda dengan invoice-nya. Nah, itu dinamakan telat. Faktur pajak terlambat dibuat. Nah, lalu PKP yang membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yang telat tadi, itu dikenai sanksi administratif sesuai dengan pasal 14 ayat 4. Berarti ada sanksinya, yaitu 1% dari DPP. Misal saya buat faktur pajak 10 juta DPP-nya, telat ya, walaupun telat 1 hari, setahun itu sama dendanya. 1% dari DPP dikali bulannya. Semisal telatnya 3 bulan, ya berarti 1% dikali DPP, itu berapa? 100.000. 100.000 dikali setahun, 12 bulan. Ya berarti sekitar 1.200.000, itu dendanya ya. 1% dari DPP dikali bulan, berapa bulan dia telat menerbitkan faktur pajak. Itu sanksi pertama. Nah, adapun contoh mengenai faktur pajak terlambat itu dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak terlambat dibuat tercantum dalam lampiran huruf A angka 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan DJP. Kita cek ya di lampirannya nanti di pasal 32. Nah, kita balik ke perihal faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Boleh dikreditkan, namun menjadi tidak boleh. Itu ada juga di pasal 3, ini salah ya, pasal 33 maksudnya. 32 yang tadi barusan. Nah, sekarang pasal 33. Teman-teman bisa note ya, pasal 33. Itu ada 4 ayat. Ayat pertama, faktur pajak dianggap tidak dibuat dalam hal faktur pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan saat faktur pajak seharusnya dibuat. Contoh tadi ya, di Desember. Di Desember ini harusnya kita menerbitkan faktur pajaknya paling lambat itu tanggal 15 Januari. Namun lewat, berarti kan telat. Nah, ternyata telatnya 12 nih, sampai Januari, Februari, Maret, April. Nah, April baru saya bisa menerbitkan, karena mungkin baru ingat, atau mungkin skip ya segala macam. Jadi faktur pajak Desember yang harusnya dibuat di
paling lambat Januari, ini diterbitkan di April karena udah lewat tanggal ya. Di April tanggal 15 itu maksimal sudah dibuatlah di April, maka telat 3 bulan itu, udah melewati 3 bulan. Nah, faktur pajak tersebutlah yang dianggap itu telah lewat 3 bulan. Terus gimana Pak? Apa kita tetap buat? Buat dong, wajib. Nah, kalau nggak buat faktur pajak kan pasti denda ya, denda karena nggak nerbitin faktur pajak. Salah, kita harus nerbitin faktur pajak. Makanya tetap, walaupun tetap kena denda pasti ada 1% dari DPP-nya tadi. Namun tetap wajib membuat. Tapi ya, nah di ayat 2, PKP yang membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi yang telat lewat 3 bulan itu dikenai sanksi administrasi sesuai dengan pasal 14 sama sanksi 1% dari DPP. Nah, di ayat 3-nya PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi yang telat 3 bulan itu merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, ini not pembahasan kita pada video kali ini. Jadi faktur pajak yang telat diterbitkan dan telatnya itu lewat 3 bulan, notnya lewat 3 bulan, kalau lewat sebulan 2 bulan itu nggak masalah, hanya kena denda 1%. Namun kalau sudah lewat 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut itu tidak dapat dikenakan. Oh, saya buat tadi faktur pajak nominal 10 juta dengan PPN berarti 1.100.000 ya, karena 11%. Faktur pajak Desember 2022. Namun dibuatkan maksimal harusnya di Januari tanggal 15. Namun dibuatnya di April tanggal 15. Nah, maka berarti telat lewat 3 bulan. Faktur pajak tersebut tetap wajib dibuat oleh supplier tetap wajib membuat karena memang keharusan membuat faktur pajak. Dendanya kena 1% dari DPP dikali beberapa bulan ya, lewat 3 bulan tadi. Lalu faktur pajak yang diterbitkan supplier tadi itu PPN-nya tidak bisa dikreditkan oleh lawan transaksi. Nah, itu ya minusnya ya. Udah kena denda 1% dari DPP. Lalu dikali bulan berapa bulan, lalu PPN yang dikeluarkan tadi itu tidak bisa dikreditin oleh si penerima faktur pajak. Jadi perdebatan nantinya antara supplier dan si lawan transaksi. Nah, itu kan hak saya ya, PPN. Kenapa nggak bisa dikreditkan? Nah, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Membuat jadi rukun antara supplier dan si konsumen. Dan juga konsumen juga harus aware ya. Jika beli sesuatu, beli barang atau jasa PKP, silakan minta faktur pajaknya. Nah, kalau udah lewat 3 bulan, ya kita rugi. Kita sebagai lawan transaksi rugi. Karena kita harusnya bisa mengkreditkan PPN tersebut, itu menjadi tidak bisa dikreditkan karena faktur pajaknya telah dibuat melewati batas waktu 3 bulan. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama mendapat kebaikan. Mungkin dari kata-kata saya yang saya sampaikan ada yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.